Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji nama Tuhan, di saat ini berjumpa lagi dengan Encik Tika. Dan saat ini Encik Tika akan membahas Bina Anak pelajaran 36. Dan pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 12 dan 13. Dan ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Dan mohon pembacaan firman Tuhan ini kita dapat baca bersama. Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan. Adik-adik, saat ini orang mau dengar sama-sama cerita firman Tuhan yang tadi orang so baca, yaitu dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dan 13, dan dilanjutkan dengan ayat 26 sampai 30. Dengan judul pembacaan, banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Encik mau cerita saat ini tentang seorang anak kecil. Jadi di sebuah desa yang kecil, adik-adik tahu, ada anak kecil yang bernama Benaya. Siapa sih ini yang bernama Benaya? Coba angkat tangan. Nah, adik-adik, pada waktu itu di desa yang kecil ini, anak ini yang bernama Benaya, dia adalah seorang anak kecil yang rajin sekali dia pergi ibadah. Dia nyandak pergi di ibadah. Tuh ada satu kesempatan, satu kali dia datang ke gereja, dia beribadah, dan saat itu dia mendengarkan firman Tuhan. Dan yang pada waktu itu menyampaikan firman Tuhan, DP Bapak Pendeta yang bernama Samuel. Nah, siapa di sini ada DP Bapak yang bernama Samuel? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata ini anak Benaya ini atau adik Benaya ini, adik-adik, ketika dia datang ke gereja, dia ini punya pemikiran bahwa dia ini nyandak berguna, dia nyandak penting. Tuh, karena dia menganggap bahwa DP diri kita kok anak kecil, jadi kita nyandak berguna, kita nyandak seperti orang lain, orang-orang besar tuh, yang dia pikir kalau masih kecil tuh nyandak berguna, nyandak mungkin orang-orang mau pakai. Jadi itu yang ada dalam pemikiran Benaya pada waktu itu. Nah, pada suatu hari adik-adik, ketika dia sedang beribadah, ada seorang pendeta, orang pendeta pada waktu itu, dia nama Bapak Samuel. Dan pada waktu itu, ketika Benaya ini pergi ke gereja, dia mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Samuel ini. Nah, pada waktu itu Bapak Samuel ini dia menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang tubuh Kristus. Jadi itu Bapak Pendeta bilang, kita semua ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota, begitu juga dengan gereja. Ada banyak yang memiliki peran atau tugas masing-masing, dan tidak ada yang tidak berguna. Jadi adik-adik ini Benaya ini mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dorang Bapak Pendeta itu, yaitu Bapak Samuel. Adik-adik tahu ini Benaya ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ini Benaya ini mulai berpikir. Dia langsung tak pikir, dia bilang, kita ini bukan pemimpin, kita ini bukan orang yang tahu bermain musik, kita bukan pengkhotbah. Tuh, dalam hati dia langsung bertanya, apakah kita berperan? Itu karena dia merasa dia tidak berdaya karena dia seorang anak kecil. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu itu di jemaat atau di gereja dari Benaya ini ada kegiatan, ada acara besar, yaitu ulang tahun gereja. Jadi pada waktu itu adik-adik, ketika Benaya datang ke gereja, dia melihat DP kakak-kakak pemuda dan remaja ini mempersiapkan ini alat musik. Tuh, orang persiapkan semua, orang bekerja. Nah, dia ini datang, dia lihat tuh mama-mama atau ibu-ibu lagi memasak, tuh bapak-bapak dekor gereja. Sama dengan orang kan, kalau ada acara petorang ke gereja tuh, orang anak kecil kan, orang minta mau baking apa, orang cuma lihat kan, sama dengan Benaya, dia lihat DP kakak-kakak pemuda remaja persiapkan itu alat musik, mama-mama semua masak, bapak-bapak soba dekor ini gereja. Tiba-tiba adik-adik tahu ada satu pekerjaan yang terbengkalai, yang nyanda ada orang kerjakan.
Karena ada satu bapak yang DP nama Bapak Ian, pada waktu itu nyandak masuk, nyandak datang ke gereja karena dia mengalami sakit. Nah, adik-adik tahu itu bapak petugas itu yaitu mengatur kursi-kursi. Itu bapak petugas. Jadi adik-adik, ini Benaya karena dia lihat ini pekerjaan belum selesai, yaitu mengatur kursi-kursi untuk tamu-tamu atau jemaat duduk. Tiba-tiba adik-adik tahu Benaya ini dengan DP hati yang tergerak, dia cepat-cepat. Dia bilang, aduh tergerak DP hati. Kita mau bantu, kita mau atur unit kursi. Adik-adik tahu Benaya backing itu semua. Benaya mulai atur itu kursi. Tuh Benaya mulai kasih rapi. Selesai dia atur itu kursi, selesai tertata rapi adik-adik. Tiba-tiba ini Benaya lihat ini orang-orang yang ada bekerja. Benaya ambil akan air minum kasihan. Kon dia mulai berbagi. Dia mulai kasih pada kakak-kakak remaja dan pemuda. Kenapa air minum kasih yang selelah. Itu ibu-ibu, bapak-bapak yang badekor. Bayangkan adik-adik. Tuh, karena ini Benaya ini dia suka menjadi apa? Melayani di dalam gereja. Tuh, tergerak DP hati untuk melakukan ini pekerjaan yang apa? Yang tabiar, yang tidak ada orang mau backing kasihan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Ternyata ketika itu perayaan ulang tahun gereja itu akan dimulai, ternyata adik-adik tahu ini dorang pendeta Bapak Samuel ini, dia memperhatikan kote apa yang dilakukan oleh Benaya. Jadi ini Bapak pendeta, Dahlia ini Benaya ada atur kursi, dia kasih air minum pak ini orang-orang yang ada bekerja pada waktu itu. Tuh, tiba-tiba adik-adik tahu ini Bapak Samuel ini mengucapkan terima kasih kepada Benaya. Benaya, terima kasih banyak anak so bantu. Kalau nyandak dengan anak kasihan, orang-orang pasti kelelahan, haus. Tapi karena Benaya, tuh selesaikan ini orang lain pekerjaan, kom Benaya kasih lagi air minum tuh for orang-orang yang bekerja. Tuh karena Benaya dorang apa? Rasa ada kekuatan karena dorang so minum air. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba ini Benaya dengar ini dia dapat puji dari Bapak Pendeta, dia hati senang. Tuh sama dengan torang kan adik-adik, kalau torang melakukan sesuatu, tuh kalau torang dipuji karena torang rajin, tuh pasti torang senang. Sama yang dirasakan oleh ini anak ini Benaya ini. Benaya juga tersenyum pada waktu itu, dia merasa aduh ternyata apa yang dia ada backing ternyata berguna, sampai ini Bapak Pendeta kasihan puji pada dia kan adik-adik. Bayangkan Benaya, adik-adik tahu dia tersenyum ketika dia dengar itu Bapak Pendeta ada puji pada dia. Dia terus dapat ingat itu firman Tuhan yang selalu Bapak Pendeta sampaikan di gereja, yaitu dalam kitab 1 Korintus 12 ayat 26. Tuh, ketika ada anggota tubuh yang menderita, yang lain juga ikut menderita. Tetapi kalau ada anggota tubuh yang dihormati, maka anggota yang lain pasti bersuka cita. Bayangkan adik-adik ini, Benaya ini, dia bukan cuma sekedar beribadah, tetapi dia mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu ingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Adik-adik tahu pada saat itu Benaya ini mengerti bahwa di dalam tubuh Kristus ini semua orang sangat penting. Jadi bukan nanti mau jadi pengkhotbah, bukan mau jadi pemimpin atau pemain alat musik yang berkenan melakukan semua itu di hadapan Tuhan. Tuh, ternyata Benaya berpikir cuma atur-atur kasih yang kursi, membagi air minum kepada jemaat, itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika Benaya ini adik-adik pulang, dia pulang dengan sukacita karena dia merasa senang bahwa dia sudah melakukan tuh pekerjaan yang dia anggap pekerjaan kecil, dan dia berjanji di dalam hatinya, adik-adik tahu, dia akan melayani Tuhan dengan melakukan sama seperti hal yang tadi yang sanggup dia lakukan. Karena Benaya ini tahu dia adalah bagian terpenting dari gerejanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, cerita saat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah
pusat dari gereja yang menggambarkan sebagai tubuhnya. Jadi gereja ini adik-adik bukan hanya sekedar gereja. Tuh, gereja adalah persekutuan orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam Alkitab juga gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, peran penting dari gereja yaitu orang tahu bahwa gereja orang datang tuh, orang mendengarkan tentang firman Tuhan tuh. Gereja ini bertugas untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik. Bahkan ketika kita berada dalam gereja beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan toh, sama dengan tadi kan. Itu Benaya, ketika dia berada dalam gereja, dia menerima berkat toh lewat pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ternyata adik-adik melayani atau pelayanan bukan cuma untuk orang dewasa toh, sama dengan pendeta toh, pemain-pemain alat musik di gereja toh, yang bertugas toh, pelayan-pelayan khusus. Melayani bukan nanti jadi seperti itu adik-adik toh, bukan berarti cuma pelayan khusus atau pendeta, tetapi sama dengan cerita orang tadi, melayani Tuhan toh, sama dengan Benaya tadi, cuma atur kursi, membagi air minum kepada orang-orang yang bekerja di gereja pada waktu itu, sudah berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, kalau suka melayani, bukan nanti tunggu, kita mau jadi pendeta supaya kita mau melayani Tuhan. Orang bekerja juga toh, sama dengan yang dilakukan oleh Benaya tadi, menjadi contoh for orang. Karena Tuhan Yesus tidak melihat tuh, apalagi anak-anak kecil yang orang anggap tidak berharga. Ternyata apa yang dilakukan anak kecil tuh sama dengan Benaya tadi, ternyata berharga di mata Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya. Adik-adik tahu, Tuhan memakai hal-hal kecil untuk tujuan yang besar. Jadi kalau orang tahu tuh, orang ini kadang masih kecil belum tahu bikin apa-apa. Tapi kalau orang tahu untuk memberi diri tuh, orang rajin ke ibadah sama dengan Benaya tadi, dengar firman Tuhan tuh, dan orang bantu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan Benaya tadi tuh, Tuhan akan senantiasa memberkati orang semua. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jangan pikir karena orang kecil orang yang boleh bikin apa-apa. Jadi selagi orang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal yang berguna, bermanfaat, marilah orang lakukan. Jangan nanti tunggu, nanti besar jo, kalau misalnya kita sudah pilih jadi pelayan khusus atau kita mau sekolah pendeta, baru kita melayani Tuhan. Dari kecil juga, orang ketika orang mampu melakukan hal-hal yang baik, pasti kalau orang lakukan itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.